Yang terhormat Camat Kedaton Peninjauan Raya, yang sambutannya diwakili oleh Bapak Erian saya Pak, beserta rombongan dari kecamatan atau rombongan dari kantor kecamatan Kedaton Peninjauan Raya. Salah satu anggota rombongan masih gadis. Semoga dapat jodoh di sinilah ya. Amin. Kalau umur menikah itu, umur menikah paling cepat usia 21, menikah paling tepat umur 25, menikah paling telat umur 28. Kalau umur masih 25, jodoh di tangan Tuhan. Tapi kalau umur 28 kelewat nggak nikah-nikah, Tuhan angkat tangan. Oh, dengar Bu. Wow saja tuh, idinggohnya. Yang namanya jodoh itu takdir Allah. Kalau nggak hari ini mungkin minggu depan. Kalau nggak minggu ini mungkin bulan depan. Kalau nggak bulan ini mungkin tahun depan. Kalau nggak tahun ini mungkin kapan-kapan. Mudah-mudahan dapat jodoh yang soleh. Amin. Selanjutnya yang kami hormati Kepala Desa apa namanya ini? Bapak Kepala Desa Lubuk Kemiling atau yang mewakili aparat lingkungan, yakni Dusun 3 Burgo Ilir, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Selanjutnya yang kami hormati dan yang kami ta'zimi Romo Kiai Khairul Anam, pengasuh Pondok Pesantren An-Nur Kedaton. Selanjutnya rombongan Kiai Mustaqim atau Gustaqim dari PD PWI LS Kabupaten Ogan Komering Ulu. PD itu pimpinan daerah, jadi pengurus tingkat kabupaten, PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia, dan Laskar Sabilillah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Yang rambutnya panjang itu Panglima Laskarnya, iso mabur nih Bu, bisa terbang. Jadi Pak Garno saya Kang ya. Kalau ciri khas Pak Garno satu, panjang rambutnya. Di samping itu juga ada Panglima Laskar kita, Panglima Laskar Sabilillah Provinsi Lampung, tuh Kang Bagus Jasmin. Itu pendekar Banten itu Pak. Selanjutnya yang kami hormati Ketua MUI Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya, yakni Kiai Saiful Santoso, asmane Saifulan Santoso. Jadi bisa bikin KTP double ya. Kalau KTP double, istri juga double deh. Allahu Akbar. Selanjutnya yang kami hormati segenap para yai, para asatid, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatunya. Panitia pengajian Haul Akbar sekaligus memperingati Isra wal Mi'raj, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, masyarakat Burgo Ilir, Dusun 3 Lubuk Kemiling, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Oh, juga ada ini, ada Bu Ustazah Faridatul Umami ya, dari Ogan Ilir, jauh-jauh sampai ke sini. Hari ini kita ngaji. Perkenalkan, kulo asmane Suparman Abdul Karim. Asmane Suparman namun senes tiang Jawi. Bapak kulo Pembering, saking Pembering Surabaya, Kecamatan Buai Madang, tapi bapak saya besar di Batu Mata 10 ya.
Kan banyak orang pemberi di situ ya. Ibu saya Jemeng Senaga, umak Jemeng Senaga, Jemeng Senaga. Senaga, Jemeng Senaga tuh dikatakan bange, dia kena uhang, dikatakan calak, dia dingulukan alam. Lo kok bisa namanya Suparman? Karena saya lahir bulan Sapar, makanya namanya Suparman. Nek lahir bulan Suro, asmane Suratman. Nek Paing, Paiman. Nek Legi, Legiman. Sakjane sebenarnya Bapak Ibu, Jemugan, orang Komering, orang Sumatera, orang Lampung, bahkan orang Banten, kalau lahir bulan Sapar namanya Saparudin. Tapi begitu saya mau dikasih nama Saparudin di kampung saya ketangkep maling ayam. Urung namanya Saparudin. Dek mak aneng jeme Pak. Mak memaling saja bubuk aja masa talang. Sedusun dia membubuki dia. Uju mak ganti namanya hala Saparudin, Suparman. Suparman ini Bapak Ibu kalau di Amerika Serikat bisa terbang ini. Ya, sama aja sebetulnya. Perbedaan Suparman kali Superman itu, Suparman celananya di dalam, Superman celananya di luar. Itu saja perbedaannya. Saya tinggal di Jalan Durian 1, Kelurahan Waidadi Baru, Sukarami, Bandar Lampung. Pondok pesantren kita Rahmatul Ummah As-Salafiyah An-Nahdiyah bertempat di Desa Fajar Baru, Jati Agung, Lampung Selatan, khusus putra, dan di Desa Margolestari, Jati Agung, Lampung Selatan, khusus putri. Mau pacak jeme dusun kita ini mondok galuh. Kan jarang-jarang kiai jemugan, jarang kan? Mau pacak mondok galuh, mau pacak di pondok di itu ibu-ibu. Konsentrasi pendidikannya salafiyah kitabiyah, diniyah salafiyah, yakni kitab kuning dan tahfizul Quran, ngapal Quran. Sedangkan pendidikan formalnya SD, SMP, SMA. Kalau dari pintu tol Bandar Lampung Pak, pintu tol Kota Baru Bandar Lampung, jaraknya cuma 10 menit. Makanya saya kesini tidak lewat Batu Raja, lewat Bukit Kemuning, Way Kanan, Batu Raja. Lama sampai ini, lewat tol lebih cepat sampainya. Kalau bini empai siko, aman anak empai dua. Ini kira-kira Bapak Ibu bagusnya nambah istri apa nambah anak kira-kira? Oh, nambah anak. Sepakat sama ibu-ibu. Dan mereka mawon, buat nopo-nopo di situ malah miring. Nah di sini, hadirin wal hadirat rahimakumullah, hari ini kita memperingati Isra wal Mi'raj sekaligus digabung dengan momentum Haul Akbar Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu sirrahul aziz beserta pembuka kampung kita, pendiri kampung kita, yakni Mbah Ahmad Thohirin. Betul ya? Hari ini saya mulai dari hikmah Isra wal Mi'raj. Yang penting kena semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, utitu bil buraq, malam itu didatangkan kepadaku buraq, faraqibtuhu hatta ataitu baital maqdis. Aku menunggangi buraq ini sehingganya aku tiba di Baitul Maqdis. Bu, di mana Baitul Maqdis dulu? Di mana? Di Burgoilir, di Palestina ya. Masjid Al-Aqsa aman dihigala ngati itu. Tiba di Baitul Maqdis, thumma dakhaltul masjida fa shallaitu fihi rak'atain,
lalu aku masuk masjid, kata Nabi sholat 2 rakaat. Makanya Pak, Isra wal Mi'raj ini bukan pertama kali perintah sholat, tapi Isra dan Mi'raj itu pertama kali perintah sholat yang 5 waktu. Paham? Kalau sholat Bapak Ibu, nabi-nabi yang lain sholat, Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh alaihimussalam, sampai ke Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, Nabi Isa alaihimussalam, semua sholat. Persamaan sholat mereka dengan sholat kita, rukuk dan sujudnya, perbedaannya barangkali di bacaannya, karena ini terkait dengan syariat umat terdahulu kala. Artinya Nabi masuk masjid belum mi'raj ke atas, tapi sudah ada sholat. Nabi sholat 2 rakaat. Ketika Nabi sholat sendirian, mau dijemah di hidang sendirian, di WA suhangan kan, sholat dewean, sholat suhangan. Begitu salam kaget Nabi, kaget bahasa di hidang, terkejut apa tekanjat, dua-duanya tekanjat Nabi. Ngapa dia tegagau? Kan sholat tadi di WA suhangan, dami salam, rupanya penuh masjid. Tegagau Nabi Pak, kaget Nabi. Siapa yang menuhin masjid? Para malaikat yang ngamum di belakang Nabi. Ini musola ya, masjid. Ini masjid kita ini kalau subuh penuh sama nyamuk nganti ngubeng kemana-mana Pak. Nabi kaget. Kadang-kadang mohon maaf Bapak Ibu, masjid-masjid di dusun nih, masjid-masjid di kampung, dia yang azan, dia juga yang qomat, dia juga yang imam, ternyata makmumnya dia juga. Ada cerita nih, kiai nggak ada yang datang, ustadznya nggak ada yang nongol, terpaksa yang dipilih jadi imam yang paling tua, namanya Mbah Slamet. Enten Mbah Slamet Pak Temrigi Pak, enten ge asmane Mbah Slamet. Mbah sampean imam, kata Mbah Slamet, aku nggak hafal kunut. Wis Mbah, nggak kunutan boten nopo-nopo, sing penting subuhan. Ya juga Pak, kunut itu kan min abadi sholah, sunnah abad. Nggak kunut juga nggak apa-apa kalau nggak hafal, tapi kalau lupa sujud sahwi. Cuman saya ajarkan Pak, saya kasih kabar pada kesempatan kali ini, kunut itu nggak mesti bacaan Allahumma hdina fiman hadait sampai selesai. Cuman apal pangkalnya Allahumma hdina fiman hadait itu saja nggak apa-apa. Baca 11 kali Pak biar panjang. Allahumma hdina fiman hadait, Allahumma hdina fiman hadait, Allahumma hdina fiman hadait, Allahumma hdina fiman hadait. Wa sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang penting baca doanya, tutup salawat, cukup min abadi sholah. Nggak hafal doa yang itu, boleh doa yang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sapu jaga. Nggak hafal juga, boleh mungkin yang lain. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Lah kan nggak nyebut makan di sini. Ini katakannya makan di sana. Doa di sana itu Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami fima razaqtana, dalam apa yang sudah engkau rezekikan kepada kami, wa qina adzabannar, dan selamatkan kami dari azab api neraka. Tapi jangan pula begini Pak, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jangan, suul adab itu namanya, nggak pada tempatnya. Yang Mbah Slamet nggak apal kulo, mboten apal kunut. Kata makmum, mboten napa-napa Mbah, sing penting subuhan. Oke, kata Mbah Slamet. Masuk pengimaman Mbah Slamet, mantap Pak. Rakaat pertama baca Fatihah, sudah Fatihah baca kulhu, lancar. Ma itu rakaat kedua baca Fatihah lagi, sudah Fatihah, diam Mbah Slamet. Makmum bingung, ngejok kode-kode di belakang. Mbah Slamet tasik menang. Mbah Slamet masih diam juga.
rame makmum yang Mbah Selamat noleh. Kata Mbah Selamat, boleh baca kulhu lagi enggak? Rusak sholat. Ini imam buyan makmum bangel. Makanya yang calak-calak lah ngaji-ngaji itu harus rajin memakmurkan masjid. Insya Allah. Selesai sholat Nabi kita, tsumma kharajtu, kemudian aku keluar, kata Nabi, di beranda masjid. Faja'ani Jibril, mendatangi aku malaikat Jibril. Nah, ini ilmu ini Pak. Berarti Jibril itu tidak menjemput dari Mekah. Jemputan perjalanan itu di Baitul Maqdis, Palestina. Mendatangi aku malaikat Jibril bi ina'im min khamrin, dengan secawan khamar, wa ina'im min laban, dan secawan susu. Khamar, susu. Nabi disuruh minum, pilih salah satunya, susu atau khamar. Halo? Halo? Ibu-ibu ini pacak khamar ide Bu? Damu khamar itu? Hah? Damu? Oh, arak, figur, jelahnya. Arak, figur, bir, nama lagi. Tuak, potska, apa lagi namanya? Pacak mulai ibu-ibu ini mereknya. Apa jualan ibu-ibu? Ibu jualan rupanya. Memantau suami, calak boleh. Jadi Nabi disuruh milih Pak, dikongkon milih susu napa khomer, khomer napa susu. Nabi mikir, fakhtartul laban, aku pilih susu. Jadi umpama Nabi milihnya pun khomer nggak dosa, karena waktu itu khomer belum haram. Khomer masih boleh diminum dulu Pak, dulu, bukan sekarang. Mau mana hilah haram hukumnya. Bapak-bapak ini halas setetak-tetak nganing ceramah tuh Pak, jangan sepotong-sepotong. Jadi Bapak Ibu, andai pun Nabi waktu itu milihnya khomer dan minum, enggak dosa, karena belum haram. Fakhtartul laban, aku pilih susu, kata Nabi. Wa qala Jibril, Jibril berkata, ikhtartal fitrah, pilihan kamu tepat Muhammad, laqad asabtal haqq, pilihan kamu benar. Nah Jibril, seandainya aku tadi minumnya khomer, kata Nabi, apa jadinya? Seandainya yang engkau minum khamar Muhammad, kata Jibril, maka itu menjadi alamat, menjadi pertanda umatmu bakal teler semua. Wong Nabi jelas-jelas minum susu Pak. Masih banyak umatnya yang teler, ya Pak ya? Masih banyak umatnya yang megur. Seandainya Nabi minumnya khamar Pak, jangan-jangan ini mi'ratan macam begini, pengajian haul akbar ini minumnya bukan aqua, jangan-jangan figur Pak, bukan pula la segar, jangan-jangan tuak itu. Seandainya Nabi minumnya khamar, mahi di Banyuwangi beberapa hari yang lalu, pengajian Isra wal Mi'raj Bapak Ibu, ngundang biduan, Masya Allah, goyang ngebor, kiainya celang-celang tuh. Kalau ada Pak Santoso selesai tuh. Artinya Bapak Ibu, Nabi sudah minum susu, tapi itu faktanya. Nabi minumnya susu, yang nyabu masih banyak. Ya Pak ya? Tapi Pak, aku nak mengingatkan yang zaman sekarang ini yang namanya narkoba itu sudah lintas profesi. Lurah di Bandar Lampung tertangkap mimpin rapat sambil nyabu. Lurah. Camat digerebek lagi nyabu dengan sekretaris. Bupati di Sumatera Selatan, masih ingat nggak? Kabupatennya nggak usah disebut, nggak enak ya, parah nilah soalnya. Bupati di Lampung Selatan, di Sumatera Selatan digerebek di rumah jabatan, pesta sabu-sabu. Oknum anggota polisi dari mulai yang kroco-kroco sampai jenderal bintang 2 ditangkap gara-gara narkoba. Oknum anggota TNI, kolonel melatih 3, bentar lagi naik jenderal, digerebek di hotel, pesta sabu-sabu. Oknum jaksa diamankan gara-gara sabu-sabu. Hakim pengadilan negeri sedang nyabu di hotel, ditangkap polisi. Artis kebanyakan
Ustadz dari Jember, ada Ustadz Pak, Ustadz pakai sabu-sabu, ceramah siang malam nggak pernah capek, ternyata jamunya sabu-sabu, mapas, pacak pula kenam lewat. Jemu pakai jamu, dia pakai sabu-sabu. Dek kalau setidohan Pak, sebulan dia ceramah, rupanya sabu-sabu, hancur dunia ini. Sabu-sabu inilah, narkoba inilah lintas generasi. Anak SD lah pakai narkoba. Maka selamatkan generasi kita. Titipkan ke pondok pesantren. Selamatkan dari bahaya narkoba. Mudah-mudahan anak-anak kita semua selamat. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Anak kelas 5 SD Bu, minta ruqyah, undang ke pesantren. Ngapa budak nih Bu? Kesambat genderuwo Pak Ustaz. Ndai mana kamu baca? Aman kesambat genderuwo. Inilah ruqyah 10 kiai, 11 ustaz, tapi dek mempan. Hebat pula jin nih Pak. Jin makna itu hebat-hebat Bu. Dibacakan Fatihah dek mempan. Dibacakan ayat kursi, hafal jinnya malahan. Mikut baca pula dia. Hafalan dia, pasihan dia kedihi bacanya. Mak itu dibacakan surat Al-Jin, jinnya nantang. Dah mau jin aku dek takutan dengan ustaz. Aku takut dengan tukang permak lepis. Karena ada tulisannya permak jin segala jenis. Oi rupanya Pak. Jin mana lebih takut gue tukang jahit rupanya. Dekan dengan ustaz. Mak itu kuruqyah budak kecil nih Bu. Anak kecil ini kelas 5 SD nih. Ya pantesan nggak ada setrumnya, nggak ada efeknya, memang nggak ada jinnya, nggak ada gendruwonya, nggak ada kuntilanaknya, nggak ada sihirnya, nggak kesambet apapun. Lo aku anak saya ongok-ongok Pak Ustaz, ya nggak tahu kata saya. Bawa ke rumah sakit jiwa. Di sana rumah sakit jiwanya di Kurungan Nyawa. Makanya di Sumatera Selatan ada Kurungan Nyawa, di Lampung ada pula Kurungan Nyawa itu. Di Sumatera Selatan ada Kedatun, di Lampung ada pula Kedatun. Di Sumatera Selatan ada Senaga, di Lampung banyak pula Senaga. Talang Senaganya. Begitu dibawa ke rumah sakit jiwa, apa kata dokter? Hancur sarafnya. Gara-gara kebanyakan ngelem aibo. Makanya Bapak Ibu aman anak dihina selamat, anak kita nak selamat titipkan ke pondok pesantren. Insya Allah. Ndak yang jauh yang parah sinilah. Titipkan nama dia pacak ngaji, pacak mimpin tahlil, pacak mimpin yasin, pacak ngeseh kamu kata di jemaah di hidup. Jadi jadi andalan kebanggaan kedua orang tua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kembali lagi Nabi disuruh pilih. Karena hidup memang pilihan. Pilih yang tangan kanan susu, yang tangan kiri Jibril khamr. Walaupun enak milihnya Pak, adresnya jelas, alamatnya pas. Milih yang tangan kanan susu, yang tangan kiri khamr. Persis kayak nyanyian zaman dulu itu. Madu. Masih hafal ibu-ibu ini. Racun. Kan jelas alamatnya. Pilih yang tangan kanan madu, pilih yang tangan kiri racun. Kira-kira ibu-ibu kalau disuruh milih di madu apa di racun? Kayaknya kulangi kuda soal cerita ini. Yang tangan kiri susu, yang tangan kanan susu, yang tangan kiri khamr. Milih susu atau khamr? Susu dong. Yang tangan kanan madu, yang tangan kiri racun. Milih di madu apa di racun? Diulangi seulang lagi Pak. Yang tangan kanan susu, yang tangan kiri khamr. Milih susu apa khamr? Susu dong. Yang tangan kanan madu, yang tangan kiri racun. Milih di madu apa di racun? Ada yang diracun Pak. Ada yang diracun tuh. Milih di racun mati. Milih di madu lagi bebini lagi. Sama-sama makan mati. Itu salah, pertanyaannya salah tuh.
Cuman bapak-bapak ini, khusus bapak-bapak tumben ini pengajiannya 50-50, separuh ibu-ibu separuh bapak-bapak, imbang Pak. Kalau mau kata jemut imbang, balance. Biasa kan banyak ibu-ibu saja biasanya. Buat bapak-bapak himbauan Pak, daripada mikirin kawin lagi, mending bahagiakan istri sendiri. Cocoknya nih ibu-ibu nih. Aneh kan Pak Erian Saneng tuh, kata ibu-ibu tuh. Ya iya dong. Ini masalahnya begini Bapak Ibu. Kadang-kadang bapak-bapak, misalnya Pak Yai Santoso ditawarin, jenengan tadi saya tanya, istrinya berapa? Cuman satu. Kadang-kadang bapak-bapak ngomongnya satu aja nggak habis-habis. Salah jawaban Pak. Kayaknya nak dipajoh bini itu. Satu aja nggak habis-habis. Sapu kemakan nih. Yang memang nggak akan habis. Sampai nenek-nenek nggak akan habis nggak? Itu bukan jawaban yang tepat, jawaban yang benar. Kalau bapak-bapak ditanya mau nggak poligami Pak, mau nggak madu Pak, mau nggak kawin lagi Pak, jawab yang tegas. Daripada saya kawin lagi, lebih baik saya bahagiakan istri sendiri. Luar biasa. Ya karena begini katanya sih, suami-suami yang pandai membahagiakan istrinya akan mendoakan dengan penuh keridhaan. Istri-istri yang rajin dicium suaminya Pak, akan lebih panjang umur dan awet muda 17 tahun. Tidak tampak tuanya. Makanya ibu-ibu ini Pak, kalau gampang tuanya, gampang peotnya, gampang kerutnya, mana burik lagi Pak. Ketahuan nggak pernah diemut suami. Jahatnya bapak-bapak nih. Jangan mah itu Pak. Dulu belum dapat, dimau-mau dirayu-rayu, cinta ditolak dukun bertindak, hampir mahajun kaya uga nak bunuh diri demi mendapatkan wanita pujaan hati. Begitu dapat diabaikan begitu saja. Ingat bapak-bapak, jangan salahkan kopimu yang dingin karena dia pernah hangat namun engkau abaikan. Pacak pula. Dan kita balik ibu-ibu, bapak-bapak yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur jika dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangga. Aman dek, percaya, buktikan Pak. Kapak jeme dia halah macam-macam dek kepanjang umur cacat lah mendek percaya. Artinya Bapak Ibu, selagi masih bisa milih, enak pilihan. Yang repot itu zaman sekarang pilihannya nggak jelas Pak. Karena mengapa susu kecampur khamr, madu kecampur racun, wala talbisul haqqa bil batil. Makanya jangan campurkan yang hak sama yang batil. Kalau yang hak sama yang batil bercampur, jadinya batil. Halal haram kecampur, jadinya haram. Susu campur khamr, jadi khamr. Madu campur racun, jadi racun. Nggak boleh mencampurkan yang hak yang batil. Yang hak harus istiqomah, harus konsisten. Walaupun begini Bapak Ibu, yang lebih repot lagi itu bukan talbis. Yang lebih repot lagi itu talafi. Apa itu talafi? Kamuflase. Amo jiji sekolah kamuflase Pak. Waluyo, wajah lugu ati buayo. Maaf enten Pak Waluyo nggih. Ngapunten Pak, ngapunten. Kalau ada Pak Waluyo minta maaf saya. Wajah lugu ati buayo. Kadang-kadang mohon maaf Pak Bu, yang setia-setia itu bapak-bapak yang lo kegatalan tulah biasanya. Amal lo kegatalan tuh setia biasanya. Wow, dia tuh wow saja. Cuman awas sama yang mendam-mendam tuh. Mendam-mendam diam, makan dalam tuh.
Mau jema kalem kaji luar dalam gitu. Hati-hati dulu. Kita tertipu oleh penampilan. Zaman sekarang ini tampilan malaikat, dalamnya belis. Hati-hati loh. Belum tentu tampilannya begini, belum tentu dalamnya. Apa kata orang di medsos? Dari mana datangnya cinta? Dari TikTok turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Pas ketemuan mukanya beda. Ailesu budi kejemudi Pak. Begitu lihat profil WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok glowing Pak. Begitu ketemuan COD-an burik tahunya. Budi kejemudi. Artinya ketipu oleh penampilan. Penampilan malaikat dalamnya belis. Gayanya islami tapi tukang provokasi. Jubahnya jubah kenabian. Apa? Oh setuju nih Bu. Jubahnya jubah kenabian, tapi kelakuan preman. Zaman mana kan preman berjubah Pak Bu. Preman berjubah pakai gamis, baju panjang, long dress. Gamis sama bahasa itu kan? Pakai long dress, lo sehnian. Janggut panjang, pakai imamah udeng-udeng nggih nganggo udeng-udeng, pakai imamah, pakai celak segala. Kelakuannya tapi kelakuan preman. Kadang-kadang ngaku cucung nabi lagi. Iya dong, preman-preman di Indonesia ini ngaku cucung nabi Pak. Dalam darah aneh nih mengalir darah Rasulullah. Pacak pula ngaku cucung nabi dia. Masyarul hadirin rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan abghadul ibad ilallah, hamba Allah yang paling dimurkai, hamba Allah yang paling dibenci. Man kana taubahu khairan min amali, barang siapa yang pakaiannya lebih istimewa daripada kelakuannya. Antakuna thiyabuhu thiyabal anbiya wa amaluhu amalal jabbarin, di mana jubahnya jubah kenabian tapi kelakuannya kelakuan preman. Preman berjubah. Hati-hati makanya dengan ini semua. Jangan cuma terjebak dengan penampilan. Banyak bisnis-bisnis berkedok syariah ternyata menipu Pak. Makanya benar kata orang, lebih baik jadi mantan preman daripada jadi mantan ustaz. Betul nggak? Lah kalau mantan preman lemak Pak, dia sadar dia berdosa, ama diceramahin nangis dia. Tapi kalau mantan ustaz bingung Bapak Ibu, diceramahin pinteran dia, nggak diceramahin dia salah. Ada lagi kata orang Pak, mending bau-bau ustaz Pak daripada ustaz bau. Betul nggak kira-kira? Mending bau-bau ustaz daripada ustaz bau. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, selesai minum susu Nabi kita, thumma araja bina ila sama'id dunya, kemudian kami naik kata Nabi ke langit dunia, langit yang pertama. Fastaftaha Jibril alaihi salam, Jibril ketok pintu, keluar malaikat penjaga pintu langit. Man anta, kamu siapa? Ana Jibril, aku nih Jibril. Wa ma'aka, kamu kok siapa? Muhammad, aku dengan Muhammad. Waqad bu'ita ilaih, apa Muhammad ada bisa masuk, dapat izin. Waqad bu'ita ilaih, Muhammad sudah diizinkan, diutus oleh Allah. Fafutiha lana, dibukakan pintu langit yang pertama. Fa idza ana bi Adam alaihi salam farhaba bi wa da'ali bi khair. Dibukakan pintu langit yang pertama, aku berjumpa dengan Adam, menyambut aku dan mendoakan aku dengan kebaikan-kebaikan. Di sebelah kanan Nabi Adam banyak bayangan-bayangan, di sebelah kiri pun banyak bayangan-bayangan. Nabi bertanya kepada Jibril, man haula ya Jibril, mereka itu siapa ya Jibril? Kata Jibril, Muhammad, yang kanan namanya Ashabul Yamin, golongan kanan. Itu arwah roh anak cucu Adam yang bakal masuk surga, yang bakal masuk surga. Semoga kita termasuk di antaranya. Yang sebelah kiri Jibril itu roh-roh, jadi manusia-manusia yang lah mati nih, itu di sana rohnya disimpan di situ. Nah yang sebelah kiri itu ashabus simal, golongan kiri,
yang bakal masuk neraka. Makanya Bapak Ibu ada haul. Mengapa ada haul? Kita mendoakan selain napak tilas kemuliaan perjuangan pendahulu kita, Bapak Yai Ahmad Thohirin, sekaligus juga kita mendoakan beliau. Karena begini Bapak Ibu, ahli kubur itu sangat membutuhkan doa kita semua. Syekh Nawawi Tanara Al-Jawi Al-Bantan dalam kitab Nihayatul Zain halaman 281 mengutip sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawwar. Tidaklah mayit di dalam kubur itu kecuali ia seperti orang yang tenggelam, cengap-cengapa, orang yang timbul tenggelam di sungai. Dia butuh pertolongan. Yang dibutuhkannya adalah doa dari siapa? Anak-anaknya, karib kerabatnya, teman-temannya. Maka doa-doa kita semua ini mudah-mudahan menjadi asbab kemuliaan para pendahulu kita. Allahumma amin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u was-shadaqatu hadiyatan ilal mauta. Doa dan sedekah itu adalah hadiah untuk orang mati. Halo? Halo? Aneh kan bapak-bapak ibu-ibu, amanah ngenjuk hadiah untuk jemelah mati. Satu doa, dua sedekah. Jadi kanye kijing bu, pacak kijing ini. Kanye kijing hadiah untuk jemaah mati. Menurut madhab Syafi'i Pak, ngijing itu hukumnya makruh. Kecuali ada alasan takut tenggelam, takut hilang. Maka jadi mubah ngijing. Itu pun kalau di tanah dihidiwe, tanah gitu dewe. Kalau nguburkan di tanah wakaf, makam umum, atau numpang tanah jeme, boleh ngijing asal minta izin dengan nadir tanah wakaf atau tuan tanah kalau numpang. Haram hukumnya Bapak Ibu ngijing kuburan di tanah jeme atau di tanah wakaf. Aku ditanya Pak Ustadz, aku ada tanah diwe, nak ngijing kubur bapakku, umakku, boleh? Boleh, selama di tanah kita dewe. Makanya makom Nabi dikijing. Mengapa makom Nabi dikijing? Karena Nabi dimakomkan di kamar istrinya sendiri, Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Makanya ibu-ibu sumbang saran, ame bapak-bapak mati, kuburkan di kamar ibu tulah. Ibu-ibu enggak lemah itu boleh dia. Udah hidupnya disusahin, mati ditongkrongin. Nggak mau bu, nggak mau ibu-ibu. Lah mengapa makom Nabi dikijing? Kita ziarah makom Nabi, ngintip tuh di Masjid Nabawi, kelihatan di lubangnya makom Nabi dikijing. Ada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma juga dikijing karena di tanah mereka sendiri, di kamar Sayyidah Aisyah. Jadi sekali lagi hati-hati Pak, kanya ngijing Bapak Ibu. Hadiah untuk orang mati itu walaupun boleh-boleh saja kalau minta izin. Bukan pula bunga papan. Hadiah untuk orang yang sudah meninggal dunia itu doa dan sedekah. Maka disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, as-shadaqatu ba'da dufna, sedekah yang dikeluarkan habis nguburkan, tawabuha ila thalathati ayyam, pahalanya sampai 3 hari. Wa shadaqatu fi thalathati ayyam yabqa tawabuha ila sab'ati ayyam. Dan sedekah pada hari ketiga kekal pahalanya sampai hari ketujuh. Wa shadaqatu yaumas sabi' yabqa tawabuha ila khamsin wa ishrina yauman. Dan sedekah pada hari ketujuh kekal pahalanya sampai hari ke-25. Ame paca di kedaton peninjauan raya ini khususnya damuni namanya. Bapak Ibu rahimakumullah, ame paca di Lubuk Kemiling Burgo Ilir nih sudah nujuahi selesai nujuh hari Pak, bikin 25 hari
Jangan langsung 40 Bapak Ibu. Hitung-hitung nambah proyek tahlilan Pak. Walaupun tidak harus ngumpulin banyak orang, cari 10 orang miskin sedekah, cari 10 anak yatim sedekah. Mohon maaf nian, karena jema di ini jema senaga separuh ndak kita tahlilan tuh. Halo, separuh jema di sini ndak kita tahlilan, haram jadinya, bid'ah jadinya itu. Separuh itu kan, ngapa jema gan jarang mondok. Nek tiang Jawi memang pondok banyak Bapak Ibu. Pondok terbanyak di Indonesia di mana? 1 Jawa Barat, ranking 2 Jawa Timur, ranking 3 Jawa Tengah, ranking 4 Banten, ranking 5 Nangguru Aceh Darussalam, ranking 6 Lampung, Sumatera Selatan belum masuk hitungan. Ngapunten. Masih terbanyak Jawa Barat nomor 1. Nomor 2 Jawa Tengah masih terbanyak, nomor 3 Jawa Timur, nomor 4 Sulawesi Selatan, nomor 5 Lampung, Sumatera Selatan belum masuk hitungan itu. NU terbesar di Indonesia di mana? Jawa Timur. Nomor 2 Jawa Tengah, nomor 3 Lampung, Sumatera Selatan belum. Nah ibu-ibu ini bapak-bapak, anak dihi mondok Pak, anak dihi harus mondok. Engkau ngerti dalil-dalil ini Bapak Ibu? Anak dihi mondok. Halah sampai kata jemaah bid'ah tinggal tahlilan, kata jemaah bid'ah tinggal yasinan Pak. Jangan sampai. Walaupun beginilah, yang mau yasinan untuk orang meninggal dunia bagus, yang nggak mau nggak apa-apa, yang penting jangan saling menyalahkan ya Pak ya. Ribet begontokan itu yang salah. Wa minal khomsi wa isrina ila arba'ina yauman. Sedekah pada hari ke-25 Bapak Ibu akan kekal pahalanya sampai hari ke-40. Wa minal arba'ina ila mi'ah, sedekah pada hari ke-40 sampai hari ke-100. Wa minal mi'ati ila sanah, sedekah pada hari ke-100 sampai 1 tahun. Wa minas sanati ila alfi yaumin, dan sedekah pada 1 tahun haul pahalanya sampai 1000 hari. 1000 hari itu 2 tahun 9 bulan. Sudah itu Bapak Ibu dihi ngehol mendak pisan, mendak pindo, terus begitu ngehol. Kalau ngehol ada rezeki Bapak Ibu, maaf betul, nyembelih kambing, sembelih kambing. Halo, anak penjoi dalil kuda Pak mengkede bid'ah aja bu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dabah syata fayaqul arsilu biha ila asdiqai Khadijah ummul mukminin radhiyallahu anha. Nabi nyembelih kambing tiap hari wafatnya Khadijah. Hari wafatnya itu nyebutnya nama haul. Kalau hari lahir maulid kan itu dia nyebutnya milad. Mohon maaf ya Bu, kalau jemaah di Jawa, di Jakarta milad NU yang ke 100 tahun. Tapi jangan halah kok jemugan ngomong milad tuh Pak. Halah kok jemugan sare deh Pak. Pacak kena tempiling deh. Milad pedieu. Jadi hati-hati, ngapura nggih, ngapunten nggih. Yang jawi-jawi enak jemugan tertinggal milad tuh soalnya. Oh, jauh pacak pula rupanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi Nabi itu tiap hari wafatnya Khadijah Pak nyembelih kambing, bagikan kata Nabi buat tetangga-tetangga, kerabat-kerabat, hadiahan untuk Khadijah yang sudah wafat meninggal dunia. Sahih Muslim, ingat nih, hanya hadis dhaif. Sahih Muslim nomor hadis 4464. Makanya Bapak Ibu kalau haul nyembelih sapi, ada sapi sembelih sapi, ada kambing sembelih kambing. Halah pisit iga ke jemaah tua tuh. Halo. Woi, sampai mati bak go umah, lah pecah berumah. Sapu kena halil genyung. Hasa rugi. Maaf nih, kadang-kadang maaf aku tuh Pak. Jemugan nih kadang-kadang tuh. Nujuahinya sekali nigahi. Ala kepisit tuh. Pisitnya. Halama itu nian bo. Dek ngatik di sini, nggak akan pernah ada kita tanpa orang tua ya bayar.
Sedekahan untuk orang tua pelit, tapi warisan jadi rebutan. Halo. Apa kata orang? Kalau kakak adik akur sampai tua, berarti mereka nggak punya warisan. Halo. Nggonen Pak, ama kakak adik akur sampai tua ngati warisan berarti. Ama adik warisan itulah yang jadi rebutan. Aman kakak adik ni adik pula Pak, sedekah. Ya samping itu provokator mantu. Halo. Ya samping kundangan ini provokator nih. Sekan pecah rumah, lah nak sebunuhan kakak adik tuh. Gara-gara warisan nih. Warisan jadi rebutan, tapi abai kita berdoa untuk orang tua. Ngohol dek pernah, nggak pernah. Ngohol dek kale. Nah bagus ini, lestarikan. Di Burgo Ilir nilai lo nih Pak, nggak bagus. Tanpa adanya Mbah Ahmad Thohirin mungkin kita tidak nyampe sini. Mari kita istiqomahkan haul seperti ini. Tadi apa Yai Santoso itu kambing apa? Oh sapi, kirain itu rusa tadi Pak. Kita sama Pak Erjan itu nampaknya rusa tadi itu. Hati-hati nyembelih rusa itu pelanggaran hukum soalnya. Karena hewan dilindungi itu terenggiling, jemukan hobinya terenggiling itu. Cuman kan dilarang sekarang Pak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, haul nyembelih sapi, nyembelih kambing semampu kita. Yang tidak boleh itu maksa. Besar pasak daripada tiang. Saudagar Bogor biar tekor asal kesohor. Kue putu buatan cek gaya, awak buntu banyak gaya. Itu yang diilok tuh. Nah sekaligus hari ini kita momentum juga haul Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahul aziz. Beliau adalah Sultanul Aulia, jadi Qutbur Rabbani wa Ghausus Samadani wa Sultanul Aulia. Beliau ini Bapak Ibu dari jalur bapaknya maupun dari jalur ibunya Al-Hasani, dari jalur bapaknya dari Imam Hasan, Al-Husaini dari jalur ibunya. Jadi ndai jalur baknya anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndai jalur umaknya anak cucu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani dek pernah tidak pernah mengatakan dalam darah ani mengalir darah Rasulullah. Nggak pernah ngaku-ngaku cucu Nabi. Saya belum pernah terdengar dimanapun Bapak Ibu Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani dan keturunannya ngaku-ngaku dalam darah kami mengalir darah Rasulullah. Sudah 2 kali ke pondoknya Kiai Abror di Ogan Ilir, cicit Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Fadil dan yang lainnya nggak pernah ngaku-ngaku dalam darah kami mengalir darah Rasulullah SAW. Halo. Bahkan beliau memfatwakan kepada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi untuk menumpas sebuah kelompok yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Jadi ceritanya begini Bapak Ibu, ini harus agak lembutan ceritanya. Halo, karena agak seriusan dikit nih. Jadi main nih Bapak Ibu, di Mesir ada sekelompok orang yang ngaku-ngaku dirinya anak cucu Nabi. Nenek moyang mereka namanya Ubaidillah, Ubaidillah Al-Habhab, Ubaidillah Al-Mahdi, atau nama lainnya Ubaidillah Al-Habib. Ini Ubaidillah Al-Habib. Ketika runtuhnya dinasti Umayyah, mereka lari ke Mesir. Mereka menipu rakyat Mesir, membudikan jemaah Mesir, Pak. Mereka menipu rakyat Mesir, ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Lalu mereka mendirikan dinasti Fatimiyah dan berkuasa. Dengan pengakuan mereka sebagai anak cucu Nabi, mereka mendapatkan privilege, hak istimewa. Semua orang harus hormat dengan mereka, bahkan kalau bisa mencium kaki mereka, semua orang harus ikut kata mereka. Lalu mereka berkuasa. Dengan pengakuan sebagai anak cucu Nabi itu, mereka berkuasa mendirikan sebuah dinasti namanya dinasti Fatimiyah. Selama 271 tahunnya. Usut punya usut, di kemudian hari ternyata ditemukan sebuah fakta yang mencengangkan. Dinasti Fatimiyah Ubaidillah Al-Habib ternyata bukan anak cucu Nabi.
Ternyata mereka itu adalah keturunan Yahudi Askenazi. Yahudi, Pak, ngaku cucung Nabi. Lalu difatwakan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani tumpas. Maka dengan fatwa beliau, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi memimpin perang dan pasukan menyerang dinasti Fatimiyah, tumbang. 3 tahun setelah wafatnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani, maka hancurlah dinasti Fatimiyah dan ditemukan fakta ternyata mereka Yahudi. Terjadi dejavu. Wah, dejavu itu kata cuma menangis ya. Terjadi dejavu. Dulu di Mesir, tahun Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani kan beliau lahir 471 Hijriah, wafat 571 Hijriah, 100 tahun kurang, Pak, Tuan Syekh itu. Nah, di tahun itu hancur 574 Hijriah, runtuh dinasti Fatimiyah, Bapak Ibu, di masa lalu. Tahun 1400 ternyata bukan di Mesir, dejavu dengan Mesir, terjadilah di Indonesia. Segerombolan orang ngaku-ngaku anak cucu Nabi, nggelarkan dirinya Habib, Bapak Ibu. Ternyata ditemukan sebuah fakta, Pak. DNA mereka asal usulnya bukan J1. Nak jadi keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syarat pertamanya DNA-nya harus J1. Mereka ini DNA-nya G. Kalau kata Dr. Sugeng, ahli DNA dari BRIN, sampai kiamat lewat 3 hari, lewat di kiamat, Pak. Sampai kiamat lewat 3 hari, kata Dr. Sugeng, Ba'alwi bukan anak cucu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipastikan 100% mereka hanya ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Tapi rame, Pak, ngaku anak cucu Nabi di Indonesia, ngaku anak cucu Nabi di Mesir nggak laku lagi, ngaku anak cucu Nabi Muhammad di Mekah nggak laku, ngaku di Timur Tengah nggak laku, ngaku di Indonesia laku, Bapak Ibu, laku. Karena orang kita banyak tertipu dengan penampilan, mentang-mentang hidungnya mancung, nah di hidung jambu. Ini bahaya ini, Pak. Mestinya saya sumbang saran, Ba'alawi itu, Bapak Ibu, mestinya berterima kasih dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang telah menyadarkan mereka bahwasanya mereka bukan cucu Nabi Muhammad. Tepuk tangan dulu. Mestinya terima kasih, bukan malah mencaci maki Kiai Imad, bukan malah kemudian menghardiknya, menghinanya, karena beliau tuh menyadarkan. Halo, ibu ngomong damai lah, Pak Ustaz Sikoni. Tapi sekali-kali, nah kan di ini Bu, nah di upload di YouTube. Ya nonton kalau kayaknya jemu kedatun saja, kayaknya jemu burgo ilir saja. Yang nonton kalau se-Indonesia. Cuman peringatan buat Bapak Ibu, hati-hati, Pak. Di Sumatera Selatan ada yang ngakok-ngakok tuh anak cucu Nabi itu banyak. Tapi kayaknya di sini amegok jemu gan jemu semendedek laku. Ngaku-ngaku cucu Nabi dia laku. Aman gak jemu ganak di aku cucu Nabi, kundang sini duit 10 juta. Galak dia ngakunya cucu Nabi ada kan itu. Cuman kadang-kadang orang gampang percaya, Bapak Ibu. Thumma fitnatus sarra, muncul fitnah sarra. Apa itu? Di zaman kemerdekaan, di zaman pembangunan, muncul fitnah sarra. Dakhanuha min tahti qodama rajulin min ahli baiti, di mana fitnah itu akan keluar dari bawah telapak kaki laki-laki yang ngaku-ngaku anak cucuku. Yaz'umu annahu minni wa laysa minni, dia ngaku-ngaku anak cucuku padahal dia bukan anak cucuku. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi, berarti memang dia bukan anak cucu Nabi. Halo? Nah, semua itulah, dan banyak-banyak yang tentang itu. Jadi di langit pertama, Bapak Ibu. Nah, inilah jam 3:30 ini. Lanjut dikit lagi ya. Tanggung, jauh Bandar Lampung tuh. Tolnya kian, Pak. Lah 700 lebih mana ini tolnya. Duh, tol 700 lebih, belum solarnya. Tebalnya ide gitu-gitu ya. Wow, pasang serah guyon ge. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nabi ketika itu diajak kunjung ke surga, diajak kunjung ke neraka. At-tala'tu fil jannati fara'aitu aktsara ahlihal fuqara. Aku nginak-nginak, kata Nabi,
ngerayau kata jema sebenda, ngerayau bahayau dijemugan, bahayau ke surga. Aku lihat kata Nabi di surga itu kebanyakan penghuninya orang fakir. Makanya jema miskin-miskin yang fakir-fakir duluan masuk surga. Ame sembayang, ame dia sembayang, campak ke malaikat langsung neraka. Tahimbat sana dalam neraka. Ame dia sembayang. Makanya sholat Bapak Ibu. Cuman main ini Bapak Ibu. Kita ini kalau suruh milih kaya atau miskin, tentunya kita pilih hidup kaya. Iya Pak ya? Menjadi orang kaya itu boleh, mubah, bahasa fikihnya mubah, enggak makruh, tidak haram, tidak terlarang, boleh jadi orang kaya, tapi bermental kaya itu wajib. Halo, zaman maknahi banyak orang yang bermental miskin, rumah sudah gedong, lantai sudah keramik, masih ngarep PKH dan bansos. Ini di sana, ame di sini. Pusatnya. Aduh. Kadang malu-malukan nih ya. Amedang hajatan panggilan, kondangan. Woi, ibu-ibu nih pakai baju serba matching. Lo jema kaya nih ya. Ngundang pasangan 5 jadi pasangin cincin gal. Ma itu masuk taruh digoyang-goyang ini. Entah emas nian apa emas palsu. Apa minjam uman jeme di kuradi. Wayahnya kondangan panggilan Pak, seperti orang kaya. Tapi wayahnya bansos cair pakai daster galuh. Hasil jadi cuma melarat. Ini mental miskin Bapak Ibu. Ingat, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Walaupun kita nggak dapat bantuan dari pemerintah, nggak urung kita dapat rezeki dari Allah. Ya Pak ya? Nggak urung. Rumus ini harus kita yakini, bermental kaya Allah yang kasih rezeki kok. Karena begini Bapak Ibu, kita ini dihadapkan dengan fenomena yang kaya saja bermental miskin. Kadang-kadang ibu-ibu yang gayanya kayak sosialita itu, apa-apa serba matching, kerudung pink, baju pink, celana pink, androk pink, bedak pink, gloss on pink, lipstick pink, nyangkut di gigi pun, ke gigi pink pun. Gaya kayak sosialita Pak. Oh, kalau buat grup arisan manggil temannya apa? Jeng, hari ini arisan di rumah siapa? Jeng. Coba sekali-kali lihatlah di dapur. Kinai ama ada tabung yang warna hijau. Tabung gas tuh, ada tulisannya tuh kan? Hanya untuk rakyat miskin. Agar kita sadar diri dan sadar posisi. Cuman subang saran sama pemerintah nih Pak, ay ngomong di bawah nih jauh hige. Mudah-mudahan YouTube ditontonin deh Pak Prabowo ya. Subang saran buat pemerintah Pak, MBG itu nggak mendidik loh, nggak mendidik, jadi tai Bapak Ibu. Jadi tai kan Pak? Makan saya ini gesek kali teh, emak sama tai saja Pak, aman keracunan, burus Pak, burus. Kalau keracunan kan muntaber Bapak Ibu. Kan orang tua ngasih pelajaran, jangan kasih ikannya, kasih kailnya. Halan jok ikannya, jok pancing. Jadi jangan dijejelin, dididik rakyat ini. Daripada 400 triliun buat MBG makan bergizi gratis jadi tai besok pagi, mending ganti saja sekolah bebas biaya. Dari SD sampai sarjana, tapi sampai sarjana. Swasta maupun negeri. Oh, jangan negeri saja Pak, bangkrut pondok pesantren. Ame sekolah negeri gratis gale, pondok tutup Pak. Budak-budak ndagi dia mondok, ngambil gratis. Lah pondok itu Pak bantu pemerintah loh. Jumlah pondok pesantren se-Indonesia Raya tercinta ini 42.000 pondok pesantren. Enggak dibangun pakai duit pemerintah itu. Enggak dibangun. Pemerintah paling nyumbang dana hibah 50 juta, laporannya pening pala Pak. Jadi dama duit 50 juta manahi, selawi juta zaman manahi, bangun dewek kiai-kiai pondok itu. Maka dari itu negara harus hadir untuk pondok pesantren. Minimal apa? Kasih sahriyah santri di pondok ganti.
dengan uang MBG tadi itu. Pondok dihitung murah Bapak Ibu. Pondok Rahmatul Ummah itu 400.000 sebulan, Mbak. Duit makan 100.000 sekolah, 500.000 tuh sebulan. Makan 3 kali sehari. Berarti sekali makan Bapak Ibu, sehari makan 13.000. Sekali makan Pak cuma 4.000. Kalah MBG. MBG itu mata anggaran satu siswa 15.000 sekali makan. Dapat telur puyuh 2 biji. Kelengkeng 2 biji, Pak. Nasi bangai boleh. Itu kita 14.000, 13.000 itu Bapak Ibu, pagi siang sore. Ada untungnya? Nggak ada untung, Pak. Itulah pondok pesantren. Kalau kata kiai saya Bapak Ibu, kalau bikin pondok mau untung, ngitung untung rugi, buka warung, jangan buka pondok. Bisnis kalian kalau nak untung. Kalau buat pondok jangan untung rugi. Bagaimana ilmu santrinya manfaat. Makanya saya setuju Bapak Ibu. Atau beginilah, kalau nggak mau dalam bentuk itu, kirim saja mentahannya buat ibu-ibu ini yang ada anak sekolah. Satu siswa 300.000 sebulan, kirim langsung ke rekening ibu-ibu ini. Setuju nggak Bu? Ibu-ibu anak 4 sekolah gales 1.200.000 cair. Yang penting ngirimnya ke ibu-ibu, jangan ke bapak-bapak. Aman ke bapak-bapak jadi udut ya Pak. Urung MBG-nya. Kalau dikirim ke ibu-ibu lebih bonding loh. Rebonding, pedicure, medicure ya. Pacak boleh. Oh, nyelot. Nah, ini payah boleh. Pak, saya kasih tahu nih udah kadang nyebut nyelot soalnya. Begini, Pak. Judi itu amo jibak, mbak ini pesan mbak, man. Namanya dia masih kecil. Dia kurang anaknya bakal jadi lamu. Bahkan meninggal aku masih kecil. Judi itu anak kaya. Halah musohi. Kancei. Pak, judi itu kalau mau kaya jangan musuhi, temenin judi itu. Ada kecek dikatakan itu bingung lah aku. Sekarang dipikir-pikir apa maksudnya? Ya kalau dimusuhi Bapak Ibu kita pasti melarat Pak. Tapi kalau ditemenin maksudnya jadi bandar. Kalau bapak-bapak mau kaya dari main judi jadilah bandar Pak. Daripada judi slot ya, mending jadi bandar slot maksudnya Pak. Kalau masang slot itu pasti rugi Pak, pasti rugi. Menang penasaran, menang ketagihan, kalah penasaran. Terjual rumah Pak, terjual kebun, terjual kebun Bang gara-gara judi slot. Kebun kejual, rumah kegade, bini ambil orang. Ini fakta ini Pak. Kalau di Lampung banyak Pak bini ambil jemur gara-gara main judi slot tadi. Kalau kata Jainuddin MZ, boleh kita berharap burung yang terbang tinggi, tapi punai di tangan jangan dulu dilepas. Lebih baik makan singkong kenyataan Pak daripada makan roti tapi mimpi. Nggak ada yang namanya kaya raya dengan masang judi slot, nggak ada. Aneh ke gudai Pak. Ala lanjutkan. Mungkin menang dek berkah. Dek boleh menang. Karena ini bukan bandar. Amu bapak-bapak pacak main dunia digital, bikin program programmer. Jadi programmer Pak, di program judi slot. Nama judi slotnya apa? Burgo Ilir online. Wah, slot Burgo Ilir online. Kaya nih Pak, pacak kaya. Lah banyak cerita. Bandar judi itu kaya raya. Tapi yang masang pasti miskin. Ini ada amalannya untuk wirid kaya raya tanpa usaha. Apa bunyinya? Mangan turu ngopi ngerokok duit teko ora kerja. 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 Gila dia begitu caranya. Yang penting ikhtiar. Jadi balik lagi Bapak Ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wa tala'tu fin nari faraitu aktsara ahlihan nisa. Aku kunjung ke neraka kata Nabi. Halo. Aku kunjung ke neraka. Aku lihat kebanyakan di neraka itu betina. Hebay.
ngapa mak itu Nabi betina nih mak ini bu sikap penyebab perempuan masuk neraka apa melawan suami. Makanya ibu-ibu kalau mau masuk surga taat suami, kalau nak masuk neraka gampang bu, melawanlah dengan laki dan tidur bu, sepak palanya itu, cipakan palanya tuh, gratis masuk nerakanya bu. Betina banyak masuk neraka bapak ibu gara-gara apa? Tidak kona'ah, enggak nerimo. Makanya ibu-ibu saya ajarin, kalau dikasih suami uang belanja 30 juta sebulan nerimo bu. Uang mas itu cuma main ini pak, dihalah menghakimi ibu-ibu ini, dialah sare begawi pak, dialah sare. Apalagi ibu-ibu ini ya belaki kok jemugan, tambah sare lah benges ngajong lo raja sekan ayuku pak dami belaki aku ndak tegah jemugan aja ngapa jemak jemugan ndak ngambil untung ya. Jadi ayuku tuh pak lakinya jemu Jawa yang Jawa pak Solo ya ayuku lo Solo karena ngapa belaki gua jemu Jawa lemah galak ngambil puntung galak ngapa nolongin nyesah nyuci baju galak nolongin bakso piring lah halah menjemugan lo raja berenggak marah dia bu marah dia lasar mama bapak ini perasaan dulu pak sare ibu-ibu ini pak jangan hakimi ibu-ibu ini. Apa kata Nabi wa khiyarukum linisaihim khuluqa, laki-laki terbaik itu adalah yang paling baik dengan istrinya. Ilah dengan bini pak bu bapak-bapak ini baik bu hebat ibu-ibu pandai menutupi aib suami padahal nak ngomong di demit jahat nian lagi gitu amu jema kedatannya apa jahat apa jahat ya jahat kan ada yang jahat ada jahat ya nesen lagi kan jahat kan sekali-kali ya pak mama sini kudai mama jawab bo dia papa ada ngapa jema nusen papa mama enten apa papa mama tasik membersihkan teleton lah datang dame kedak kamu tuh duduk kudai lah berdegup bu apa nak minta boleh bini lagi kenapa nih rogoh kantong kanan pak ambil duit 15 juta banting di meja jeleger duit dame nih ini duit belanja mama beli beras, ongkos anak sekolah, cicilan kulkas, cicilan motor, cicilan tupperware, cicilan seragam pengajian cukup kira-kira. Oi besise papa, ama besise simpan deh kamu tulah. Alhamdulillah senang bini pak. Sise hal lagi tanya kalah di dia pak. Bini nak nyimpan 15 juta kelekudai mama, masih kurang. Ambil lagi di kantong kiri pak keluarkan lagi 15 juta agak sentakkan dikit jelger dan begini papa ini bonus untuk mama sarnian mama melayani papa nih susah mama melumah ngurumat anak ngurumat rumah tangga 15 juta bonus berangkat ke pasar mama hala balik aman di habis woi pakamnian 15 juta duit belanja bu 15 juta bonusnya 30 juta galai deh bu mimpi aduh dek karena ada itu dari mana duitnya ame laki kayaknya pengusaha ibu-ibu pun mawas diri sadar dan sadar posisi bu ya lah nasib pula laki kemudian matullah lah benges dia kira malas boleh cuman ibu-ibu ini pak dimanapun ibu-ibu nih paling benci dengan laki-laki yang pelit ngasihnya cuman dikit itu pun diungkit ada zaman sekarang
mana cuma ibu. Tunjukkan aku dari aku nih. Dalam musola dalam masjid pucaknya. Aduh pak. Lapisit, halapisit gua lebih ini tuh pak. Aman pisit, rengeh, benges ya. Lah tua penyakitan. Bini telat ngambil anduk marah dia. Bini telat membuat teh marah. Sambil ngadep teh batin bini kebilu mati mesti ida membedok apa membatin dia bak kebilu mati mesti gua nyari ini ya. Makanya ibu-ibu ini amalah janda pak. Ida kan belaki percayalah. Ngapa rata-rata bapak-bapak ama bini mati bebini lagi pak. Dek tahan sama bini lagi undang dehi pak. Umur 80 umeh ninggal duluan. Lem nyampe 40 akhir unggang lah demam unggang nih umeh dikubur tadi. Tanyanya dia anak cucu, mbak nak pecel enggak, mbak nak bakso enggak, mbak nak sate enggak pula, mbak nak bebini lagi katanya. Oi mbak ngomong lah tuh lain ke ibu-ibu mungkin janda muda ibu-ibu tuh pak. Berat dia nak belaki gitu. Apa sayang gua kamu? Hanya apa sayang gua laki bukan. Dan aku tanya ibu, kamu masih muda, masih cinda, masih galak je megalak. Ngapa dia belaki lagi? Sayangnya gua laki tanya Pak Ustaz. Jeh kuapo pak kapok. Rupanya janda-janda ndak belaki gitu. Trauma rupanya. Kalau boleh mak itu boleh, apa lebih aja di situ. Makanya ibu-ibu amalah janda ini nak kawin lagi bu, sare ke le. Napok kan anak jema bu, mak sama dia sayang gua anak dihi. Hadirin wal hadirat rahimahullah. Ayo kita kelop Bapak Ibu, saling pengertian satu sama lainnya. Baik, dikit lagi. Tsumma araja bina ila sama'i tsaniyah, naik ke langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Sampai langit ketujuh singkat cerita nih. Nabi berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam yang sedang menyandarkan bahunya ke Baitul Ma'mur. Tsumma dhahaba bi ila Sidratil Muntaha. Kemudian saya dibawa ke Sidratul Muntaha. Dari Sidratul Muntaha Jibril berhenti. Kata Jibril, Muhammad, aku bedak sinilah. Saya sampai di sini. Selanjutnya engkau lanjutkan sendiri. Jibril, saya tidak berani sendiri, temani saya. Kata Jibril, innaka akrama 'alallahi minni. Engkau lebih dimuliakan Allah daripada saya. Engkau boleh naik ke atas, saya nggak boleh Muhammad. Jadi Nabi itu Bapak Ibu naik ke tempat yang sangat tinggi. Namanya bukan Sidratul Muntaha. Yang malaikat saja tidak boleh ke sana. Tidak ada satupun malaikat yang pernah ke sana. Apalagi manusia biasa, apalagi nabi-nabi. Hanya Nabi kita yang pernah ke sana. Nabi kita lalu duduk iftiras. Duduk iftiras cuma ini Pak. Duduk tahiyat awal. Negakkan telapak keting kanan, dudui telapak keting kiri. Baca Nabi duduk, kepalanya nunduk, melihat ke arah tangan. Tak berani menghadap. Tidak berani Nabi. Lalu Nabi menyebutkan salam penghormatan. Karena nggak boleh assalamualaikum ya Allah, nggak boleh ngelunjak, nggak boleh. Apa salam penghormatannya? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Ini salam penghormatan. Nanti di hari kiamat Pak, di akhirat, itulah yang akan kita ucapkan di hadapan Allah. Allah menjawab penghormatan ini dengan salam. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi menjawab lagi, assalamualaikum, keselamatan atas kami wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Tunjuk ngangkang. Memang di ahli sunnah wal jamaah ada 4 versi Bapak Ibu. Satu Imam Hanafi ini Pak, la ilaha illallah turun. Dia digenggam, tidak digenggam Bapak Ibu. Nafi naik, isbat turun. Ini madhab Hanafi. Kalau kita madhab Syafi'i, umumnya jemugan tiang Jawi Indonesia Raya ini, NU, warga Nahdliyin itu madhab Syafi'i. Illallah ngangkat, illallah ngangkat. Jempol ketemu jari tengah, illallah ngangkat.
Kalau Imam Hambali dari At-Tahiyat udah ngangkat. Ini saudara-saudara kita dari Muhammadiyah, Pak. Karena dia bermadzhab Hambali kebanyakan. Dari At-Tahiyat udah ngangkat. Yang berikutnya yang paling sedikit pengikutnya Imam Malik. Diangkat, digerak-gerakin. Tak. Kadang kayaknya kanan kiri. Imam Malik itu kan kanan kiri nih. Tak. Ini bukan, Pak, atas bawah. War. Cuman kalau di Burgo Ilir ini, Pak, sama Pak Cahala yang itu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sama ini Pak, mana ketutupan sarung. Dah mau dijemur, Pak. Yang umum-umum kian. Nah, contoh ini ilmu tambahan Bapak Ibu. Kalau di Imam Syafi'i, Imam Hambali, sedekap itu bawah dada, atas pusar. Imam Syafi'i, Imam Malik bawah dada, atas pusar. Imam Hanafi dan Imam Hambali bawah pusar, telapak ketemu telapak. Yang aku bingung itu yang ini Bapak Ibu. Yang ini nih, nak. Ini mazhab apa namanya? Ada kan yang itu kan? Lama itu jagal keting cuma boleh. Kan aneh Bapak Ibu. Itu mazhab Imam Samudra itu. Jangan yang aneh-aneh ya Pak, yang umum-umum saja. Nah, barulah sampai ke puncak ceramah ini, fa'auhallahu ta'ala alayya khamsina sholah. Allah wahyukan kepada saya 50 sholat. Dia tawar-tawar, dia sanggup karena pinta Nabi Musa halama itu Muhammad, dia gak sanggup umatnya. Irji' ila rabbika fas'alhu takhfif inna ummataka la yutikuna dzalik. Gak sanggup umatnya Muhammad, pemalas-pemalas apa jemugan Muhammad. Jemugan tuh maktulah. Lah maktulah, tapi jadilah Pak. Walaupun malas-malas, iman tidak akan pernah tergadai. Mudah-mudahan istiqomah, amin. Tawar lagi, ditawar tinggal 5 waktu. Singkat cerita, ifratu ala ummatika khamsa sholawatin. Aku wajibkan Muhammad kepada umatmu 5 waktu sholat. Wa ahidtu anni ahdan, dan aku buat perjanjian di sisiku. MOU, Memorandum of Understanding. Bunyi perjanjiannya, annahu man hafadhu alaihinna liwaqtihinna adkhultuhul jannah. Yang jaga sholat 5 waktu pada waktu-waktunya, ku masukkan dia ke dalam surga. Wa man lam yuhafiz alaihinna liwaqtihinna fala ahdalahu indi. Yang enggak jaga sholat 5 waktu, tidak ada janji di sisiku. Jaga sholat Bapak Ibu. Halo. Sholat kan cuma 5 waktu. Sewaktu paling 5 menit. Dik de nyari, dik de kan lesu. Aku belum pernah Pak nginak jemu sudah sembayang ngap-ngapan tu dia kali. Ngapa wak ngap-ngapan sampai sudah sembayang lesunya nasi ngati. Nakok lesu banyak Bapak Ibu. Olahraga capek banyak, senam Bu capek banyak, makan capek banyak Pak. Makan bakso 5 mangkok ngap-ngapan Pak, hampir mati. Aku tadi nganeng dari beliau itu cerita, ada cuma kesedakan haman mati Pak. Kesedak haman mati, jat haman tuh. Oh mana tersedak bakso mati boleh. Ide gancang negama sini tuh, sekarang mati tuh. Reti kata tuh Pak, makan kian lesu, bebeloh makan dulu. Apalagi ulamnya triple, petai jahing kabau, bebeloh Pak. Tapi sholat tenang, nyaman. Sholat zuhur memang wayahnya istirahat. Damu penggawian yang ngasih istirahat, pasti ada istirahat. Asar lah sudah penggawian. Amalam sudah sah ini kisah boleh. Maghrib dia sampai rumah. Isak dihina istirahat. Subuh dihibangun. Jangan abaikan sholat. Halal kata jemu. Sholat subuh, sholat zuhur mepet asar. Asarnya numbur maghrib, maghribnya mentok isaknya ketiduran, subuhnya kesiangan. Aduh bapak-bapak tuh niat subuhnya mini usalli fardhos subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati qada'an billahi ta'ala. Ngaku qada'an Pak jam 8 rupanya. Tapi memang salatlah kesiangan pakai qada'an ya Pak, hal lagi pakai adaan. Karena adaan itu artinya pada waktunya. Ama qada'an berarti dibayar karena lah lewat waktunya. Tapi bingung itu niat ibu-ibu. Usolli fardhos subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Kenapa jadi kesiangan ya? Jam 10 sembahyang subuh.
Ama bapaknya makai kodoan, umaknya makai kesiangan, dah puji anaknya. Usalli fardhu subhi wal zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i royoan oplosan lillahi ta'ala. Hancur salat. Jemu kota lebih hebring, subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdown yang malaikat Israel. Jajal sama dia percaya. Kadang-kadang ibu-ibu yang galak gawi ke salon nih kan, ide sembahyang lah terbalik pupur soalnya. Kata ama uji unggang nih berlaku untuk jemu senagin. Kalau uji unggang ama laki tidur buat bini dek sembahyang, laki sembahyang nih ini nggak boleh pakai bahasa Indonesia pak, terlalu kasar soalnya ya. Laki sembahyang bini dek sama gua tidur gua anjing uji unggang tapi dia nyeramahi anak cucu halal untuk jemen ibu kapak jemen di sebaliknya ama bini sembahyang, laki dek kalau sembahyang tidur gua babi unggang. Nah bertanya lah aku nih gang, ama laki bini dek sembahyang mau mandi nengah, oh ya anjing gua babi pacak pula unggang nih. Nah ini nasihat untuk jemugan, mudah-mudahan kita istiqomah, amin. Baik bapak ibu.